Ya, Bapak Ibu sahabat kelas meditasi hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memberi penghormatan kepada kedua guru kita Sang Buddha dengan membaca Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, Bapak Ibu, apa tujuan di sini? Yang pasti memiliki kehidupan yang lebih baik yang pasti memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimana caranya memiliki kehidupan yang lebih baik? Bagaimana caranya memiliki kehidupan yang lebih baik? Oke, langsung aja. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah berpikir. Oh, apa buktinya pikiran adalah pelopor? Bapak Ibu mau kesini dimulai dari mana? Pikiran. Ya, dimulai dari mana? Pikiran. Nah, pikiran Bapak Ibu saat ini, apapun itu akan menjadi kenyataan. Pikiran Bapak Ibu saat ini, apapun itu akan menjadi kenyataan. Sepanjang hari kita berpikir gak? Berpikir terus dari waktu ke waktu, setiap detik. Bahkan dalam tidur pun ada mimpi. Jadi pikiranlah yang menciptakan kehidupan kita. Jadi kalau orang sering galau, sering gelisah, sering khawatir, kacau nggak hidupnya? Kacau ya. Nah, jadi pikiran adalah pelopor. Lalu gimana meluruskan pikiran kita supaya nggak mikirin yang aneh-aneh? Meditasi. Ya, Ibu Suryati, belum mantap nih. Harinya udah cerah. Kelihatan dari raut mukanya cerah. Nah, jadi pikiran. Ya. Jadi apapun yang dipikirkan itu akan jadi kenyataan. Sekarang apa yang dipikirin? Semua akan jadi kenyataan. Misalnya contoh, aduh kenapa hidup saya begini, banyak penderitaan, begini. Jadi kenyataan semua. Jadi kenyataan semua. Khawatir, gelisah, aduh kerjaan saya gimana ya? Ini keluarga saya gimana ya? Jadi kenyataan. Jadi kenyataan semua. Coba, pikirannya saat ini sedang apa? Itu akan jadi kenyataan. Nah, jadi bagaimana supaya hidup kita bahagia? Pertama, kita meditasi dulu. Yuk, kita meditasi. Meditasi dimulai. Semoga saya bahagia. Diucapkan Bapak Ibu. Semoga saya bahagia. Ya, diucapkan semuanya, diulangi ya. Semoga saya bahagia. 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 Jadi kenyataan. Meditasi selesai. Jadi kenyataan. Orang selalu berpikir. Ya, silakan masuk. Orang
selalu berpikir hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Aduh, utang saya masih banyak. Aduh, keluarga saya gimana? Setuju? Tapi orang jarang berpikir, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Ayo kita ulangi lagi. Semoga saya bahagia. Semoga saya bahagia. Semakin sungguh-sungguh Bapak Ibu meditasi, semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa depan. Semoga saya bahagia. 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 Semoga saya terbebas dari semua penderitaan. 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 Semoga saya bahagia. Semoga saya bahagia. Semoga saya terbebas dari semua penderitaan. Semoga saya terbebas dari semua penderitaan. Nah, ngapain mikirin yang rumit-rumit? Mulai dari sekarang, untuk apa lagi mikirin yang rumit-rumit? Perlu nggak mikirin yang rumit-rumit? Udah nggak perlu lagi. Lalu gimana kerjaan saya? Gini, kita cari nafkah, membina keluarga dan semua tujuannya apa? Bahagia. Apapun yang kita lakukan, kalau dipikir-pikir tujuannya apa? Supaya bahagia, supaya terbebas dari penderitaan. Tapi kenapa makhluk mikirnya, orang mikirnya yang pusing-pusing? Nah, makanya mulai dari sekarang jangan menyakiti siapapun lagi. Jangan menyakiti siapapun orang lain, diri sendiri, baik melalui pikiran, ucapan, tindakan jasmani. Jangan lagi. Kenapa? Karena apa yang dipikir itu akan jadi kenyataan. Misalnya contoh, Bapak Ibu lagi dengar saya sharing, saya berbicara. Apapun yang kita pikir ini akan menjadi kenyataan. Ini pun akan masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu dan mempengaruhi hidup Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang jangan lihat yang negatif-negatif. Jangan bergosip. Jangan bergosip. Karena yang digosipin semua negatif semua. Oh, tetangga begini, dia begini-gini, semua masuk ke pikiran kita dan itu akan jadi kenyataan. Nah, misalnya ada kebencian sama seseorang, kesel sama dia, semoga dia kena batunya, semoga dia kena batunya. Jadi nggak itu? Bukan dia yang kena, yang mikirin yang kena. Kalau kata orang, membenci orang itu seperti ibaratkan melempar bola besi panas kepada orang lain. Belum tentu kena orang lain bola besi panasnya, tapi tangan udah terluka. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Selesai deh acara ini, kalau Bapak Ibu ikutin sungguh-sungguh, hidup Bapak Ibu bakal jadi lebih baik. Nah, sekarang tadi kan diri sendiri, sekarang semua makhluk. Saya mau nanya, nanam 1 bibit apel nunggu berapa pohon apel? 1. Nanam 10 bibit apel nunggu berapa apel? Kalau kita pengen diri kita bahagia, kita menanam bibit kebahagiaan, 1 bibit kebahagiaan. Tapi kalau kita pengen semua makhluk bahagia, berapa bibit kebahagiaan yang kita tanam? Tak terhitung. Ayo kita mulai. Kita meditasi dengan sungguh-sungguh, dihayati dengan sungguh-sungguh ya. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dhamma terbesar. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan
dengan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar. Nah, berapa banyak tuh bibit kebahagiaan yang ditanam? Banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Nah, jadi sekarang buat apa pikiran yang rumit-rumit? Perlu nggak pikiran yang rumit-rumit? Stres. Saya mau nanya, dulu pernah galau nggak? Pernah stres nggak? Pas lagi stres yang dipikirin apa? Masalah hidup. Masalah hidup dipikirin terus, akhirnya masalah itu makin lama makin banyak. nyata, banyak. Padahal coba kalau dipikir-pikir, dari kita kecil sampai sekarang kita fine-fine aja, betul nggak? Kita baik-baik saja. Kita masih bisa makan, masih bisa bangun, masih sehat. Lalu semua masalah itu hanyalah fata morgana. Memang bukan berarti gak usah dipikirin, tapi mikirnya gini, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Masalah kan penderitaan kan? Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Ayo kita mulai. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Semoga semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Nah, Bapak Ibu menanam bibit apa? Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Terbebas dari penderitaan. Bibit terbebas dari penderitaan. Ketika berbuah maka akan terbebas dari penderitaan. Udah jenuh belum sama penderitaan? Hah? Jenuh kan? Makanya terus meditasi. Bapak Ibu dapat poster ini kan? Semua dapat ya, ada aktivitas. Kalau yang belum dapat, minta di bawah. Ini setiap hari dibaca. Dari sini sampai sini dihayati dengan sungguh-sungguh. Seminggu 2 minggu pertama dibaca, habis itu nanti lama-lama kalau usah dibaca juga udah hafal. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, semua pikiran-pikiran itu saya tidak dihargai, hidup saya kacau, saya orang kecil, jadi kenyataan semua Bapak Ibu. Hidup saya nggak berharga, jadi kenyataan semua Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang jangan dipikir. Lalu gimana supaya rezeki lancar? Rezeki tujuannya untuk bahagia, dan dua sih tujuannya, untuk bahagia dan untuk terbebas dari penderitaan. Karena kalau nggak ada rezeki nanti menderita lagi. Ya, jadi langsung aja, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Ayo kita meditasi lagi. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar, pembebasan dari segala penderitaan. Banyak sekali bibit-bibit bajik yang sudah ditanam. Silakan. Itu Wira, Carlo kasih tempatnya. Silakan. Satu tier lagi masih bisa. Satu tier lagi masih bisa. Sebentar ya Bapak Ibu.
Nah, jadi pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor. Nah, yang baru datang, gak apa-apa, kita sama-sama meditasi lagi. Kita semua meditasi, saya ucapkan Bapak Ibu ulangi. Semoga dengan semua kebajikan saya, memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan. Nah, pikiran adalah pelopor. Apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan di masa depan. Misalnya, habis dari sini mau kemana? Muncul dalam pikiran. Nah, ketika dia muncul dalam pikiran, itu akan menjadi salah satu kemungkinan hal yang akan dilakukan. Entah habis selesai dari sini atau besok-besoknya. Ada kemungkinan itu. Ya kan? Jadi mulai dari sekarang fokus meditasi, terus lagi dan lagi dari sini sampai sini ya. Ini, yuk kita baca sama-sama. Semoga dengan semua kebajikan yang saya miliki, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Dapat semua Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat kebahagiaan, dapat kehidupan terbaik, dapat pembebasan dari segala penderitaan. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Ibu mau bertanya? Atau siapa mau bertanya? Ya. Apa bedanya cara pemikiran kita insting? Oh, insting. Sebenarnya insting itu cuma bahasa apa namanya? Bahasa modern doang. Enggak, sebenarnya bukan insting. Bukan juga. Itu sebenarnya pikiran juga, kebiasaan. Itu namanya kayak misalnya firasat. Nah, jadi akan saya jelaskan karena ibu bertanya akan saya jelaskan. Karma. Hukum karma. Semua yakin sama karma lah ya. Jadi gini, ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, ada dalam pikiran diciptakan karma. Karma ini akan berbuah suatu hari nanti, seperti bibit apel yang ditanam muncul pohon apel. Nah, yang dimaksud insting itu adalah kebiasaan pikiran, yaitu salah satu potensi karma mempengaruhi pikiran kita sehingga kita memiliki suatu firasat. Tapi kan insting ini belum tentu benar, naluri belum tentu benar, ya kan? Jadi karma jadi gini. Misalnya contoh, Bapak Ibu pernah di sini pasti semua pernah merawat orang tua kan? Pernah merawatnya, coba bayangin dulu pernah merawat orang tua. Nah, itu muncul 6 kesadaran mata melihat orang tua bahagia. Kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh jasmani, dan kesadaran pikiran. Dan ini yang membentuk kehidupan kita. Misalnya contoh, Bapak Ibu mungkin pernah kasih tips, pernah order ojol dong pasti ya, kasih tips 2.000. Nah,
ini adalah kama, suatu hari nanti akan berbuah buat Bapak Ibu, entah melalui mata, telinga, hidung, lidah, atau tubuh jasmani, dan akan mempengaruhi pikiran. Kayak misalnya Bapak Ibu ikut kelas meditasi hari ini, Bapak Ibu dapat informasi entah dari mana, iklan, Instagram, atau dari teman, atau dari siapa, muncul dalam kesadaran mata, muncul dalam kesadaran telinga, terus mempengaruhi pikiran. Saya pengen ikut. Itu adalah kama. Makanya kenapa pikiran setiap orang berbeda-beda. Kita nggak bisa maksain, kamu pikirannya harus seperti saya ya, nggak bisa. Kama, Bapak Ibu bisa datang ke sini itu karena kamu baik Bapak Ibu luar biasa. Yang ngeliatin iklan di Instagram mungkin banyak, tapi yang memutuskan untuk datang, jadi gini, yang anggap yang lihat iklan ada 1000 orang. Nah, 1000 orang ini punya kesadaran mata, empati, melihat ada kelas meditasi. Tapi kamanya beda-beda setiap orang ini, mempengaruhi pikirannya seberapa jauh, dipengaruhinya seberapa jauh. Misalnya contoh, ya kan, dulu pertama kali ketemu pasangan, suka, itu juga pengaruh dari kama. Mungkin di kehidupan lampau pernah jadi suami istri, atau pernah jadi teman yang baik, atau apa dan segala macam. Nah, kenapa kita harus percaya kama? Apalagi penjelasan yang lebih tepat daripada semua makhluk berbeda-beda. Betul nggak? Semua manusia berbeda-beda kan? Apa penjelasan lagi yang paling tepat selain kamanya memang berbeda-beda? Memang karena kama. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk bahagia, tertanam kamanya, sehingga kamanya akan mempengaruhi kemanapun Bapak Ibu pergi. Bapak Ibu melihat semua orang, Bapak Ibu berharap mereka bahagia semua, daripada orang yang setiap kali ketemu orang berharap orang lain celaka. Pernah dalam hidup kayaknya kesel sama orang, semoga dia susah, semoga dia kena batunya, semoga dia menderita. Pernah? Dulu. Nah, itu semua ada potensi kamanya semua. Jadi ketika kita pengen semua makhluk bahagia, ada proses kama dalam pikiran kita. Saya bantu Bapak Ibu melihat proses kama. Mau nggak? Pejamkan mata. Nah, apapun yang muncul pada pikiran Bapak Ibu saat ini, itu ada potensi kamanya semua. Lihat kehendaknya di situ. Lihat kehendaknya dalam pikiran. Lihat kehendaknya. Entah mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Itu semua ada kehendak di dalam batin. Dan itu semua proses kamanya. Lihat proses pikirannya. Saya udah selesai, cukup. Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin sedikit-sedikit bisa lihat. Susah ya? Misalnya gini, tadi Ibu geleng-geleng, gak bisa lihat. Itu ada kehendak, gak bisa lihat. Nanti kehendak itu berpikir, gak bisa lihat. Kalau mau dipikir, kalau orang ngerti hukum karma, masih ada nggak yang mau berbuat buruk? Nah, karma lah yang mempengaruhi hidup makhluk sangat dominan, sangat-sangat dominan. Bahkan pemikiran Bapak Ibu saat ini dipengaruhi oleh karma masa lampau Bapak Ibu. Tapi pikiran kita saat ini adalah karma saat ini yang akan mempengaruhi hidup kita di masa depan. Coba kalau pikir, mengerikan nggak? Kalau orang nggak ngerti karma, berbuat ini, berbuat itu seenak hati, mengerikan. Mengerikan kan? Benci itu, nggak suka ini, nggak suka itu, kesel ini, kesel itu. Lalu bagaimana? Makanya meditasi terus panjang hari, supaya pikiran kita murni, sehingga kita bisa hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Nah, coba Bapak Ibu, ini saya contoh. Lihat botol air ini. Pikiran Bapak Ibu apa? Nah, itu ada potensi kamanya semua. Oh, air ini bisa untuk minum. Oh, air ini itu dan segala macam. Misalnya contoh, seperti itu. Coba lihat, bayangin rumah Bapak Ibu, bayangin saat ini, bayangin rumah Bapak Ibu. Apa pikiran yang muncul? Itu semua ada potensi kamanya semua. Coba bayangin keluarga Bapak Ibu. Nah, coba bayangin semua anggota keluarga Bapak Ibu. Kan pikirannya beda-beda, ke si orang tua, ke suami, istri, anak, adik, kakak, dan segala macam. Itu semua ada potensi kamanya semua Bapak Ibu.
Dan drama ini akan menentukan hidup kita di masa depan. Kalau kata orang, apa yang kita pikir, kita menjadi seperti itu. Cuman masalahnya adalah orang nggak bisa mengendalikan pikiran dia. Setuju nggak? Itu masalahnya. Makanya dilatih pakai meditasi. Setiap saat meditasi. Setiap saat di rumah baca. Ini dari sini sampai sini dibaca, dihayatin dengan sungguh-sungguh. Ratusan kali, ribuan kali. Coba saat ini siapa yang lagi mikirin kondisi ekonominya, lagi stres? Mungkin ada yang mikirin, mungkin. Ya kan, lagi stres nih gimana. Sebenarnya mah kondisi ekonomi mah gampang. Sering berdana pada orang tua, merawat anak dan istri dengan sungguh-sungguh. Habis itu sering berbuat kebajikan kepada sangga, wihara dan orang-orang membutuhkan. Berbakti. Maka nanti rezeki lancar. Misalnya contoh, setiap kali Bapak Ibu pesen ojol, tambahin aja tips 2.000 atau 5.000 dengan pikiran semoga rezeki dia lancar. Ketemu orang susah di jalan, kasih aja 2.000, 5.000, semoga rezeki dia lancar. Atau pada orang tua, silakan masuk, ya kan? Tempat duduknya masih ada? Ini. Ada pertanyaan sejauh ini? Tanya aja apapun boleh, silakan. Silakan tanya apapun. Nah, misalnya contoh, Bapak Ibu pengen sesuatu. Pernah nggak pengen sesuatu? Bukan pernah, Pak Paulus, setiap saat. Setiap saat, ya kan? Nah, jadi gini, kenapa sih ada orang yang bisa mendapatkan keinginan dia, ada orang yang nggak bisa mendapatkan keinginan dia? Tergantung pikirannya sekuat apa. Misalnya contoh, saya mau nanya Bapak Ibu, ada orang mau beli motor harganya 15 juta, dia pusing nggak? Tergantung duitnya di tabungan seberapa banyak. Kalau duitnya ada 1 miliar, dia nggak pusing. Tapi kalau dia nggak punya duit, dia pusing. Sama juga keinginan dan kebajikan. Kalau kebajikannya besar, dia pengen sesuatu, dia nggak pusing. Tapi kalau kebajikannya kecil, dia pengen sesuatu, dia pusing. Makanya kita pakai ini. Coba Bapak Ibu pikirin keinginan Bapak Ibu saat ini apa? Satu hal yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup saat ini. Coba ya, batinnya yakin nggak? Mungkin yakin, mungkin enggak. Tapi coba kita meditasikan. Yuk kita meditasi lagi. Nanti setelah meditasi, Bapak Ibu aspirasi, semoga keinginan saya ini itu tercapai. Tapi keinginannya jangan ada yang menyakiti siapapun ya. Nggak ada tujuan untuk menyakiti siapapun termasuk diri sendiri. Jadi keinginannya murni, tidak menyakiti siapapun termasuk diri sendiri. Yuk kita mulai meditasi. Semoga semua kebajikan saya bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, kehidupan terbaik, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi dalam hati, aspirasi dalam hati. Semoga keinginan saya ini dan itu tercapai dengan mudah. Oke, cukup. Ada keyakinan nggak? Ada keyakinan nggak? Berasa nggak ada keyakinan? Karena habis melakukan kebajikan, habis meditasi cinta kasih, makanya pas mikirin keinginannya, kan yakin bisa dapat. Sama orang mau beli motor harganya 15 juta, ya kan? Dia punya duit kan? Kalau dia nggak punya duit, dia pusing. Kalau dia punya duit, dia nggak pusing. Sama, orang punya keinginan. Kalau dia punya kebajikan, dia nggak pusing. Tapi kalau dia nggak punya kebajikan, dia pusing. Silakan Bapak.
kalau mikirin ekonomi pusing nggak? Supaya nggak pusing gimana? Sering berbagi rezeki. Yang paling dekat dulu orang tua. Buat orang tua hidup senyaman mungkin. Bagi rezeki pada orang tua. Buat hidup orang tua senyaman mungkin. Nih ya, saya kasih tahu. Pernah lihat nggak orang yang durhaka sama orang tuanya hidupnya melarat, susah setengah mati? Sering kan? Seandainya dia pun punya duit, tetap aja hidupnya hampa. Ya? Terus sering berbagi merawat anak dan istri. Jadi gini, sebenarnya ekonomi itu bukan hal yang rumit, tapi kebanyakan orang itu kebanyakan keinginan. Ya? Nah, jadi pakai uangnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang tua, merawat anak dan istri, buat diri sendiri yang bermanfaat, terus bagi-bagikan rezeki kepada banyak orang. Udah santai tenang. Ya kan? Nah, sama juga apapun ini kebahagiaan, kita pengen semua makhluk bahagia. Kita pengen semua makhluk bahagia. Kita pengen semua makhluk bahagia. Maka hidup Bapak Ibu bahagia semua. Nah, saya mau nanya, sebelum ikut kelas ini sama setelah ikut kelas ini 20 menitan, pikirannya agak berbeda nggak? Agak berbeda ya? Iya, berbeda. Ya, makanya Bapak Ibu ulangi terus ini setiap hari. Ini baru hari pertama. Nanti hari kedua, ketiga, keempat, kelima jauh lebih baik. Silakan Bapak. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Nomor satu ini kebahagiaan. Damai itu adalah ajaran kebenaran. Jadi kita pengen semua makhluk bahagia sesuai kebenaran. Bahagianya itu benar, bukan sesuatu yang salah. Bahagia, ya Bapak. Kebahagiaan yang didapatkan melalui ajaran Buddha. Seperti itu. Paham? Ya. Jadi kan ajaran Buddha banyak. Jadi kebahagiaan yang didapatkan melalui ajaran Buddha. Atau kalau ditranslate seperti ini, kebahagiaan sesuai dengan kebenaran, hukum kebenaran. Kebahagiaan yang sesuai dengan hukum kebenaran. Seperti itu. Paham Bapak? Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Ya tentu beda kan, tapi terus dalam meditasi itu seharusnya kita berbicara apa seperti diucapkan gitu. atau Hati. Iya, blank apa sih maksudnya? Iya, dihayatin. Jadi gini, kenapa kalau dibimbing itu lebih mudah? Karena rame-rame dan dibimbing. Tapi nanti nggak usah pusing, meditasinya terus di rumah. Pertama diucapkan dulu, sampai fasih, sampai hafal, baru hayatin aja, cukup dihayatin. Cukup dihayatin. Misalnya contoh, pas pertama kali kita kita pindah rumah, ya kan? Kita harus hafalin jalannya nih. Oh belok sini, belok sana. Kita ingetin nanti di sini lampu merah, kita kesini. Tapi ketika udah 10 kali, 20 kali, 30 kali kita nggak usah hafal lagi, udah otomatis. Paham itu? Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Kita ya silakan. Untuk menghafalkan ini harus dibaca terus. Dibaca terus. Sebenarnya sih dibaca terus lah sampai hafal sendiri lah. Dibaca terus lagi dan dihayatin juga, dihayatin. Dibaca, dihayatin dan sungguh-sungguh. Jadi gini, tujuan saya membuat kelas ini simple, hanya satu tujuan, supaya hidup Bapak Ibu semua jadi lebih baik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Ibu. Kalau untuk meditasi yang pemula kan masih belum tahu kan basic-basicnya seperti apa, tapi malah meditasi berpikir enggak. Nah, pas ada pikiran lain, abaikan saja. Abaikan aja. Jadi pikiran lain itu abaikan saja. Nah, misalnya contoh nih, pada saat mendengar saya sharing kan, pasti ada pikiran-pikiran lain. Abaikan saja. Seperti itu. Jadi misalnya contoh, lagi fokus nonton TV, ada suara-suara yang lain kan diabaikan semua. Seperti ini. Ayo kita meditasi lagi. Semoga
dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, kehidupan terbaik, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi keinginan Bapak Ibu sambil tangannya di depan dada. Ya, aspirasi keinginan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingin sampai dalam hidup? Oke, cukup. Nah, saya mau nanya, pada saat Bapak Ibu aspirasi keinginan Bapak Ibu, ada keraguan nggak? Sedikit-sedikit ada nggak? Sedikit-sedikit bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Sedikit-sedikit ada nggak? Ya pasti ada. Nah, tapi kalau nggak pakai meditasi, keraguan ini lebih banyak. Sehingga orang nggak bisa dapat apa yang dia pengen dalam hidup. Tapi kan tadi kan ragu-ragu sedikit kan, jadi prosesnya gini. Bapak Ibu pengen semua makhluk bahagia, terus ada keinginan pengen dicapai, karma akan mengarah ke sana. Sedikit keraguan itu akan sedikit halangan, tapi sedikit doang. Daripada kalau keraguannya banyak, jadi halangannya banyak. Jadi pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta, pikiran adalah pembentuk. Mau apapun Bapak Ibu dalam hidup, keluarga, rezeki, kesehatan, Bapak Ibu bisa dapat semua. Asalkan bisa dikendali pikirannya. Ini dong satu, syaratnya satu. Asalkan pikirannya bisa dikendaliin. Tapi kan nanti habis pulang dari sini pikirannya beda-beda lagi. Makanya harus setiap hari ini. Nanti kalau ada kelas lagi ikut lagi. Setiap hari harus wajib. Makanya butuh proses Bapak Ibu. Untuk supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi, harus ada prosesnya. Berjuang. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Ibu, Bapak ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pencipta. Nih, saya mau Bapak Ibu melihat potensi karma lagi dalam batin. Nih, misalnya contoh. Coba lihat kehendaknya dalam batin saat ini sedang apa? Bisa kan? Kehendaknya nih, apa nih? Pasti ada. Mikirin ini kehendaknya apa, mikirin itu kehendaknya apa, mikirin itu. Intinya gini deh, apa yang kita pikirkan saat ini akan menjadi kenyataan di masa depan. Jadi kalau Bapak Ibu mikir, aduh masalah anak ini gimana ya, lebih baik mikir masalah anak saya pasti beres, daripada mikirin aduh gimana ya ini ya, tunggakan bulan ini dan segala macam, bisnis lagi susah. Daripada mikirin itu, mendingan bisnis saya pasti lancar, keluarga saya pasti harmonis, keluarga saya sehat-sehat semua, rezeki pasti lancar. Tapi apakah mudah mikirin itu? Nggak mudah juga ya. Makanya harus meditasi terus, sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap saat harus meditasi terus. Coba, kalau pikirannya nggak dikendaliin, malah kita yang kendaliin pikiran. Setuju kan? Kalau kita nggak kendaliin pikiran, kita yang dikendaliin. Kita dikendaliin kalau kita nggak kendaliin pikiran. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen hidup Bapak Ibu seperti apa? Muncul semua dalam pikiran. Itu ada potensi karmanya Bapak Ibu. Ini saya nanya lagi. Bapak Ibu pengen kehidupan Bapak Ibu seperti apa? Coba bayangin. Muncul semua tuh potensi karmanya. Muncul semua potensi karmanya. Nah, saya mau nanya. Habis ini Bapak Ibu mau kemana? Misalnya rumah. Misalnya contoh, balik rumah atau jalan-jalan. Nah,
Ketika pikiran muncul dari rumah ini, muncul dalam pikiran, semua potensi karma kita di masa lampau akan berlomba-lomba untuk menuntaskan karma ini. Akan berlomba-lomba untuk menuntaskan karma ini. Nah, paham Bapak Ibu? Di situ, Bapak bisa di situ? Ya, ya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, nih, apa yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup? Satu hal yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup. Ketika muncul dalam pikiran, semua potensi karma yang pernah kita perbuat di masa lampau akan berlomba-lomba untuk menuntaskan ini. Entah karma baik atau karma buruk yang akan menghalangi. Jadi, hidup seperti ini. Terus mungkin ada yang berpikir, kalau kayak gini hidup gampang dong. Saya mau nanya, 100 ditambah 100 berapa? Gampang kan? Buat anak kelas 5 tahun gampang nggak? Anak umur 5 tahun bisa? Sama kehidupan juga. Kalau ngerti ya gampang, kalau nggak ngerti ya banyak tuh orang stres di luar. Ya, kalau ngerti ya gampang, hidupnya begini aja. Coba semua nanya, semua masalah yang kita pikirkan saat ini itu kan cuma ada di pikiran kita doang sebenarnya. Buktinya kita cukup makan, kita cukup tidur, ada rumah, ada ini, ada itu segala macam. Lalu, nah, semua masalah-masalah yang sedang saat ini kita hadapi ada caranya, solusinya. Ayo kita meditasi. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar. Kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik. Pembebasan dari segala penderitaan. Pembebasan dari segala penderitaan. Pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi, semoga semua masalah yang sedang saya hadapi terselesaikan dengan solusi terbaik. Semoga semua masalah yang sedang saya hadapi terselesaikan dengan solusi terbaik. Semoga semua masalah yang saya sedang hadapi terselesaikan dengan solusi terbaik. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu. Apalagi yang mau dipusingkan dalam hidup. Tapi ada yang disebut melekatkan, melekat sama penderitaan. Nah ini yang orang susah. Maksudnya apa melekat sama penderitaan? Udah tahu bikin hati, bikin pikiran jadi menderita, masih dipikirin terus. Itu yang disebut melekat pada penderitaan. Mulai sekarang jangan lagi. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan. Tadi kan disampaikan seberapa banyak yang kita inginkan tergantung seberapa banyak yang kita beri. Bajikan kita ya sama sih yang beri yang positif maksudnya. Ya, lanjut. Gimana caranya punya rasa ikhlas ketika kita ngerasa ada beberapa orang yang hanya datang untuk Memanfaatkan. Ya. Jadi gini. Nih. Yuk kita baca. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik, menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan, tanpa menyusahkan siapapun. Jadi jangan sampai nyusahin diri sendiri juga. Jangan sampai nyusahin diri sendiri juga. Jadi ketika kita bantu orang, jangan sampai nyusahin diri sendiri juga. Jangan sampai nyusahin siapapun. Bantu aja. Kalau dia masih menderita gimana? Dia kan punya karmanya juga. Misalnya nih, saya pengen nggak semua orang di dunia bahagia, semua orang terbebas dari penderitaan. Saya pengen. Tapi apakah mungkin? Tergantung karma mereka juga. Saya juga pengen.
kelas meditasi ada 1.000, 2.000, 3.000 orang, tapi apakah semua bakal datang? Tergantung karmanya juga. Bahkan diri kita sendiri pun, hidup kita nggak selalu dapat apa yang kita mau. Setuju? Tergantung karmanya juga, apalagi orang lain. Jadi bantu orang sebanyak mungkin tanpa menyusahkan siapapun, termasuk diri sendiri. Paham dulu? Ada pertanyaan nih? Nih ya, selalu dibaca nih yang kuning ini. Saya nggak mau orang salah paham gara-gara terlalu mikirin orang lain akhirnya nyusahin diri sendiri. Jangan sampai begitu juga. Bantu boleh, bantu aja sebanyak mungkin, tapi jangan sampai menyusahkan siapapun, jangan sampai menyusahkan diri kita juga. Ya kan? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita akan aspirasi lagi. Pengen punya kesehatan mental yang maksimal? Iya. Kesehatan jasmani yang maksimal? Kesehatan finansial yang maksimal? Pengen banget ya? Oke, yuk kita meditasi. Semoga dengan semua jasa kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar. Kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik. Pembebasan dari segala penderitaan. Pembebasan dari segala penderitaan. Pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi tangannya di depan dada. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan saya memiliki kesehatan mental yang maksimal, kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal. Sadu. Terus pertanyaannya, apakah mulai dari sekarang hidup gak akan ada masalah lagi? Kita nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Di masa lampau kita udah banyak karma yang kita buat. Banyak karma yang udah kita buat di masa lampau yang harus kita beresin saat ini. Makanya terus-terusan Bapak Ibu, terus-terusan. Makanya diingat terus ya. Semoga semua masalah yang sedang saya hadapi mendapatkan terselesaikan dan solusi terbaik. Semoga saya mendapat dari sekarang hingga akhir penderitaan memiliki kesehatan mental yang maksimal, kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal. Terus diaspirasi itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, coba ya. Berapa detik aja pikiran sudah berubah belum? Berapa detik aja pikiran sudah berubah belum? Pikiran pergi melayang kemanapun yang dia suka. Makanya meditasi itu sepanjang hari, lagi kerja, lagi ngapain pun terus diulang-ulang, lagi dan lagi terus seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya silakan Ibu. Pak, posisi meditasinya itu boleh Semua posisi. kita lagi masak, kita lihat. Iya terus semua, lagi masak, lagi bersih rumah, diucapkan terus lagi dan lagi. Jadi gini, tergantung ya. Kan setiap orang tingkat masalah hidupnya beda-beda kan. Kalau masalahnya lagi benar-benar besar, setiap saat diulang-ulang lagi, supaya masalahnya cepat beres. Tapi kalau udah tenang ya tetap diulang sebisa mungkin lah. Tapi sih kalau menurut saya meditasi begini 2-3 minggu hidup udah tenang sih. Kebanyakan pengalaman masa lalu orang-orang konsultasi dan segala macam setelah 2-3 minggu hidupnya udah rada tenang. Ya, seperti itu. Jadi lagi masak, lagi bersihin kamar, lagi ngapain pun meditasi setiap saat. Ya, terus. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan Ibu. Agak rancu. Saya mikirnya ini
meditasi apa menanamkan sugesti ya? Meditasi juga, meditasi cinta kasih. Jadi sebenarnya menanamkan sugesti itu hanyalah bahasa modern. Gak ada itu sebenarnya, gak ada. Itu cuma orang-orang pakai aja menanamkan sugesti. Tapi ini sebenarnya meditasi. Soalnya kan yang setahu saya, maaf ya setahu saya, meditasi itu ada yang meditasi nafas, Iya ada. meditasi berdiri berjalan, Iya. gitu kan? Ini baru saya ikut kelas meditasi seperti ini, gitu. Jadi Iya. kita meditasi sebentar, kita mengucapkan Sebenarnya sih, sugesti. ya sebenarnya sih di rumah 5-10 menit meditasinya. Kalau sekarang kan nggak ada waktu, saya harus jelasin semua dimengerti. Tapi kalau di rumah diulang-ulang terus 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ya kan di rumah 10 menit, 20 menit, 30 menit baru aspirasi. Ulang lagi 10 menit, 20 menit, 30 menit aspirasi lagi. Paham Ibu? Tapi kalau di sini kan nggak ada waktu, makanya saya harus cepat jelasinnya. Karena kalau saya harus jelasin semua sedemikian rinci sampai Bapak Ibu paham supaya nanti pulang ke rumah masalah hidup selesai. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya aspirasi tadi yang terakhir gimana Pak ngomongnya? Semoga dari sekarang hingga akhir, yuk kita ulang. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan saya memiliki kesehatan mental yang maksimal, kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal. Nah seperti itu. Perlu nggak kesehatan mental? Perlu banget. Di atas kesehatan jasmani dan di atas kesehatan finansial adalah kesehatan mental. Karena kalau mental nggak sehat, mau tubuhnya sesehat apapun, mau finansialnya sebagus apapun, nggak ada guna. Nggak ada guna. Ya. Nah, jadi tadi ibu ini bertanya, kenapa meditasinya sebentar-sebentar begini? Nggak ada waktu. Ini kan cuma paling sekarang jam berapa? Jadi jam Jam 3. itu niatnya udah mau jam 3. Saya harus jelasin banyak. Ya kan? Oke, kita lanjut. Kita meditasi lebih. Yuk. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar. Kebahagiaan damai terbesar. Kebahagiaan damai terbesar. Kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik. Pembebasan dari segala penderitaan. Pembebasan dari segala penderitaan. Pembebasan dari segala penderitaan. Aspirasi lagi, tangan depan dada. Semoga semua kebencian, amarah, dan dendam hancur tanpa sisa. Semoga semua amarah, dendam, kebencian hancur tanpa sisa. Semoga semua dendam, amarah, kebencian hancur tanpa sisa. Perlu Bapak Ibu, dendam dan kebencian itu harus hancur. Karena apa? Banyak gak orang stres karena dendam dan kebencian? Sebenarnya hidupnya gak ada masalah, fine-fine aja. Tapi karena dia dendam, benci dan amarah pada orang lain, hidupnya stres. Jadi diulang terus ya. Semoga nanti gini deh, nanti semua masuk ke grup meditasi itu kan, semua ada kan? Nanti kita ketikin Bapak Ibu aspirasinya di rumah setiap hari. Ya, dan kita dari Senin sampai Jumat sekarang ada kelas konsultasi jam 2 sampai jam 6 private. Jadi Bapak Ibu kalau mau datang konsultasi tentang kehidupan, datang aja ke sini, nanti kita konsultasinya di lantai 2. Bapak Ibu kan private lebih enak kan, seperti itu. Bisa juga mengundang teman-temannya dan segala macam untuk datang seperti itu. Jadi kelas meditasi ini ada untuk membantu memecahkan masalah-masalah hidup banyak orang. Seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini?
Ada pertanyaan sejauh ini? Tanya aja nggak apa-apa, jangan malu. Yang penting pertanyaannya terjawab. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita akan aspirasi. Semoga bentar, ini maksudnya contohnya. Semoga semua karma buruk untuk lahir di alam penderitaan hancur tanpa sisa. Supaya apa? Supaya tak terlahir lagi di alam penderitaan di masa depan. Pernah lihat kan hewan hidupnya menderita? Ya. Itu yang kelihatan, belum hantu, belum makhluk neraka, belum jin. Ya kan? Nggak mau kan? Pasti nggak ada yang mau ke sana. Nggak ada yang mau kan? Oke, kita meditasi lagi. Semoga dengan semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar, kebahagiaan dhamma terbesar, kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, kehidupan terbaik, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga semua karma, kondisi dan kemungkinan untuk terlahir di alam penderitaan hancur tanpa sisa. 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 Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, jadi jalani hidup seperti yang tadi saya pesankan. Ini meditasi terus ini. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, panjang hari, setiap saat. Nanti mungkin setelah 1-2 minggu bisa otomatis pikirannya, gak usah disebut lagi, udah otomatis. Otomatis kayak apa? Misalnya contoh mikirin masalah hidup, kan otomatis kan? Otomatis muncul dalam pikiran masalah hidup. Karena apa? Karena awalnya dipikirin terus, akhirnya lama-lama otomatis. Makanya mulai dari sekarang, kalau setiap kali mikirin masalah hidup, langsung meditasi, langsung meditasi, langsung meditasi. Seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau di rumah meditasinya nggak seperti di sini ya. Kalau di rumah 10 menit, 20 menit, 30 menit aspirasi. 10 menit, 20 menit, 30 menit aspirasi. 10 menit, 20 menit, 30 menit aspirasi. Ada lagi yang mau bertanya pertanyaan di sini? Saya mau tanya, Iya. apa yang dipikirkan kita macam keluarga gitu, nanti dia juga mungkin memikirkan kita dia. Oke, jadi gini, saya akan, karena ada pertanyaan ini saya akan jawab. Sebenarnya semua karma ini terkoneksi dulu. Pikiran kita semua itu terkoneksi. Cuman orang bisa sadar enggak itu doang. Jadi kalau misalnya keluarga, cinta kasih terus ke mereka. Semoga keluarga saya sama. Semoga semua jasa kebajikan saya mengkondisikan semua makhluk ini meditasi habis itu aspirasi. Semoga keluarga saya bahagia. Semoga keluarga saya bebas dari penderitaan. Semoga keluarga saya bahagia. Semoga keluarga saya bebas dari penderitaan. Semoga keluarga saya bahagia. Semoga keluarga saya bebas dari penderitaan. Tapi harus dikontrol pikirannya. Kenapa? Karena penempatan pada keluarga itu begitu besar, sehingga nanti bisa emosional nanti. Jadi harus dikontrol pikirannya. Karena kalau semua makhluk kan kita nggak melekat. Sama orang lain kita nggak melekat, jadi nggak ada emosinya. Paling seneng doang, semua makhluk bahagia kita seneng. Tapi kalau sama keluarga kan ada emosinya di situ. Makanya harus dikontrol. Paling setiap meditasi 10-20 menit. Semoga keluarga saya bahagia, semoga keluarga saya bebas dari penderitaan. Nanti kalau tiba-tiba emosinya meluap, stop. Karena kalau cuma keluarga kan ada pendekatan beda. Seperti itu. Paham Ibu? Jadi apapun yang Bapak Ibu mau dapatkan dalam hidup ini bisa. Tapi kalau terkoneksi nggak kalau sama orang lain?
Tergantung dipikirin kan. Jadi gini sebenarnya, saya nggak bisa menjelaskan ini terlalu detail, tapi begini, coba Bapak Ibu semua meditasi, semoga keluarga saya bahagia. Baca. Ayo, semoga keluarga saya bahagia. Semoga keluarga saya terbebas dari penderitaan. Nah, Ibu, jadi sebenarnya frekuensinya itu mereka dapat entah seberapa banyak, tergantung kekuatan pikiran kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya aspirasi, semoga keluarga saya bisa meditasi seperti ini juga, bagus. Kalau ada aspirasi, semoga keluarga saya bisa meditasi cinta kasih juga, bagus. Ya kan? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak kita lanjut ke sini. Kita baca, saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh